Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa, dengan iman menuai jiwa-jiwa. We are Heaven Ranger. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Minggu kemarin kita sudah saksikan bagaimana para ranger dipanggil dan diberi tugas dari Tuhan. Juga bagaimana Praise Ranger mengalahkan si jahat yang menyerang dengan sungut-sungut. Hari ini di markas Ranger, sang profesor sedang sibuk mencari para ranger. Kenapa ya si profesor begitu buru-buru mencari para ranger? Yuk sama-sama kita ke markas Ranger. Kemana ini para rangers? Mereka harus segera ke markas untuk menerima perintah. Oh, rupanya mereka sedang menjaga kota. Wah, bagus benar pekerjaan mereka. Tetapi aku harus panggil mereka pulang. Praise Ranger, Love Ranger, and Faith Ranger, segera kembali ke markas. Teman-teman, Profesor memanggil kita. Ayo, segera kembali ke markas. Ya, Profesor. Kenapa Profesor memanggil kita kemari? Ranger semua, ada sebuah kuasa gelap yang mencoba menghalangi doa anak-anak Joel Kids. Hah? Kuasa gelap? Iya, benar sekali. Sekarang, Pre-Rangers, ini tugasmu. Kamu datangi kakak-kakak sekolah minggu yang sedang menjaga anak-anak Joel Kids untuk ibadah hari ini. Katakan kepada mereka untuk mengajak anak-anak Joel Kids bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Love Ranger dan Faith Ranger, tugas kalian masing-masing berjaga di bagian utara dan selatan.
Siap, laksanakan. Kerjakan tugas kalian dengan baik. Baiklah, saya akan segera mendatangi Kak Devina dan Kak Stevi. Sementara itu, Kakak Joel Kids sedang mempersiapkan ibadah hari ini. Kak Stevi sudah siap kan? Iya siap dong Kak. Oke, yuk kita segera mulai ibadah online Joel Kids hari ini. Oke Kak Des, siap. Oke, kita mau sapa adik-adik di rumah dulu ya. Oke, siap adik-adik Joel Kids. Wow, Halo Kak. hai Pre-Ranger. Pre-Ranger, apakah Pre-Ranger mau gabung sama kita di sini? Tidak Kak, saya buru-buru. Tapi ada informasi penting dari profesor yang berkata bahwa ada kuasa gelap yang akan mencoba menghalangi jawaban doa anak-anak Joel Kids. Wow, lalu kita harus gimana nih Pre-Ranger? Kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh gitu, oke. Terus Pre-Ranger mau nggak gabung sini? Gabung sama kita nih sama adik-adik Joel Kids, teman Joel Kids. Tidak, saya akan mencoba mendorong kuasa gelap untuk segera menyingkir. Tetapi saya akan beri layar monitor supaya kakak-kakak dan teman-teman Joel Kids melihat apa yang sedang terjadi. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Pre-Ranger atas informasinya. Bye-bye. Aduh, Mami. Iya. Wow, ternyata ada ini ya Kak ya, ada kuasa gelap ya Kak ya. Iya, berarti kita harus sembah Tuhan sama-sama adik-adik Joel Kids ya. Oke, kalau Kita begitu. mau ajak mereka sembah dengan sungguh-sungguh. Siap, ya. siap, Kak, siap. Oke, yuk. Adik-adik Joel Kids, kita mau sembah Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan agar pertolongan Tuhan turun atas kita semua. Amin. Yuk. Yuk. Mari kita datang ke Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Biar lagu ini jadi kerinduan buat setiap kita. Mari adik-adik, dimanapun kalian berada, kita sembah Tuhan sama-sama pagi hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
Dimanapun kalian berada, sembah Tuhan. Teruslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita mau berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, Pagi hari ini, Kau beri setiap kami beri setiap kami kesempatan kesempatan untuk datang kepadamu, untuk datang kepadamu, untuk mengikuti kebaktian online Joel Kids. online Joel Kids. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, buat setiap kami buat setiap kami bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh memuji memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati Kau yang berkati setiap kami. setiap kami. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kak Stevi, lihat tuh, itu kan para ranger kan? Iya tuh. Dia lagi mendorong kuasa gelap. Apa yang bisa kita lakukan ya Kak? Iya Kak Dev, tuh sampai kewalahan gitu ya Kak ya? Dia sepertinya kewalahan ya Iya Kak. gimana ya? Aduh apa ya yang harus kita lakukan ya Kak Iya. Dev? Kita tanya para ranger ya, para ranger. Kak Dev, Kak Stevi, Ya. tolong bantu aku. Waduh, apa yang harus kita lakukan? Ajak teman-teman Joel Kids memuji Tuhan dengan semangat. Oke, siap Para Ranger. Oke. Oke, adik-adik Joel Kids dan Kak Devina, yuk kita memuji nama Tuhan dengan semangat ya Kak Devina Iya, ya. Kak, kita dengan Seperti semangat. katanya tadi pesan dari Pre Ranger, bahwa kita harus semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Siap semua? Yuk, semua siap ya? Tepuk tangannya ya. Hari ini ku bersuka di dalam-Mu, oh Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidup. Bukan memuji dan menyembah-Mu. Hari ini ku bersuka di dalam-Mu, oh Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidup. Bukan memuji dan menyembah-Mu. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang Kau perbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yuk sekali lagi kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tepuk tangannya. Siap-siap ya. Hari ini ku bersuka di dalam-Mu, oh Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidup. Bukan memuji dan menyembah-Mu.
Bagaimana keadaan di sana? Sudah membaik? Belum, Kak. Masih ada sedikit penghalang. Kali ini kita akan sama-sama kalahkan dengan doa peperangan rohani bersama-sama. Ayo, Kak Devina dan Kak Sevi, pimpin ya. Oke. Kalau doa kita belum dijawab, berarti ada penghalang yang menutup doa kita. Oh, Itu gitu. kuasa gelap, Kak. Oh, iya. Kalau gitu kita mau doa sama-sama, kita mau deklarasi ya, Kak. Oke, Kak siap Kak Stevi Devina. pimpin ya deklarasi. Oke, siap ya adik-adik Joel Kids. Ayo ikuti kakak sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima semua kuasa dari Tuhan. Amin. Iblis ada di bawah kakiku. Dan Amin. dari mulutku keluar puji-pujian yang akan menghancurkan kekuatan musuh. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama katakan, amin. Ya adik-adik, kita sama-sama nyanyikan dalam nama Tuhan Yesus. Siap-siap ya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus doaku dijawab. Dalam nama Yesus kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Ya. Nama Tuhan Yesus berkuasa menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa menjadikan aku lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus doaku dijawab. Dalam nama Yesus kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus ada apa? Ada kemenangan. Siap. Nama Tuhan Yesus berkuasa menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa menjadikan aku lebih dari pemenang. Ya, dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus doaku dijawab. Dalam nama Yesus kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya. Semua kita berkata, amin. Wow, luar biasa. Pujian kita menghancurkan kuasa kegelapan. Sekarang, waktunya kita menyembah Tuhan dan bersyukur atas pertolongannya. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kalau sampai doa kita dijawab. Yuk kita sekarang mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita datang ke Tuhan. Adik-adik, tutup mata kalian. Kita mau menyanyikan lagu ini. Sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau bawa penyembahan kita ke hadapannya. Tuhan Yesus. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you.
kita belajar lagu ini. ever wonder how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away. be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer. Draw me closer to your heart. Adik-adik, kita mau belajar lagu ini. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Lagu ini katakan, Jesus, I'm in love with you. Aku jatuh cinta, aku mengasihi Engkau Tuhan. Lagu ini mengatakan bahwa kami lebih dekat mengenal Engkau. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to. Aku gak pernah ingin Tuhan jauh darimu. Katakan sama Tuhan, biar ini jadi doa siap kami Tuhan. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you, ya Tuhan. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want
kalian mengasihi Tuhan. Pagi hari ini datang ke Tuhan. Tuhan, I love you Lord, I love you. Without how much do I want Kalau kalian mengasihi Tuhan, nyanyikan lagu ini sama-sama so kakak. much that I give my life for you. Katakan Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Kalau kalian mengasihi Tuhan, pagi hari ini kesempatan kalian katakan, Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, Bawa setiap kami Tuhan, deeper bawa setiap in kami love with mengasihi Engkau lebih, you. lebih dan lebih lagi. Jesus, I want. Jesus, I want more. Minta sama Tuhan. of Tuhan, aku inginkan you. Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Jesus, Kami inginkan I Engkau lebih want lagi, Tuhan. more of you. Draw me closer. Draw me Bawa setiap kami closer. mendekat Tuhan. Jangan biarkan satu dari pun kami menghilang daripadamu. Your heart. Kata sekali lagi, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, draw me closer, closer to your heart. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini bahwa setiap kami bahwa setiap kami mengasihi Engkau mengasihi Engkau lebih lagi. lebih lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami akan mendengarkan kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu bahwa kami bahwa kami mengenal-Mu mengenal-Mu melalui setiap melalui setiap perkataan-Mu. perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati Kau yang berkati firman hari ini. firman hari Di ini. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo Kak Simon. Ranger. Kak Simon, Ya. sekarang tugas Kak Simon untuk mengajari teman-teman JL Kids tentang berdoa. Oke, siap. Terima kasih, Ranger. Bye. Bye-bye. Aku mau berdoa. Tuhan, aku minta sesuatu dari Engkau, Tuhan. Aku butuh ini, Tuhan. Amin. Kok nggak ada, Tuhan? Kok nggak ada? Aku salah di pasti berdoa ini, salah nih. Tuhan jahat di pasti. Tuhan, aku minta sesuatu dari Engkau, Tuhan. Kirim buat aku. Amin. Mana Tuhan? Nggak ada, aku sudah berdoa, tapi aku nggak dapat apa-apa. Salah nih. Tuhan harus dirayu dulu mungkin. Tuhan, Engkau sungguh baik. Beri aku kebutuhanku ya Tuhan. Amin. Kok nggak ada juga?
Aku sudah berdoa, tapi kok nggak dapet ya? Hah? Duh, apa ini? Kamu sudah berdoa, tapi kamu salah berdoa. Hah? Ada ya adik-adik ya? Kita bisa salah berdoa kah? Aku tidak menerima apa-apa karena aku salah berdoa. Emang ada ya adik-adik cara berdoa yang benar supaya kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan? Kalau di Yohanes 4 ayat 3 ini dikatakan kamu salah berdoa, berarti ada doa yang benar. Salah, bukan Yohanes. Yakobus. Kak Tepi nanti diedit ya. Yakobus, ini Yakobus 4 ayat 3 diedit Kak. Ini bukan Yohanes, tadi saya salah. Kamu tidak menerima karena aku salah berdoa. Nah, hari ini adik-adik semua kita akan belajar tentang pribadi. Sebenarnya ada 2 pribadi yang di dalam hidupnya ada hal tentang berdoa yang kuat dalam hidupnya. Kita akan mulai ya. Siap semua? Sudah siap? Luar biasa. Kita akan mulai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang berdoa dan orang yang tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya dirubah karena berdoa. Karena kita belajar karena apa? Karena kadang kita salah dalam hal berdoa. Emang ada salah ya Kak Simon ya? Ada. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Tapi hari ini Kak Simon akan bawakan satu benda yang besar, yang berat, yang kira-kira setinggi manusia dan kalian pasti pernah lihatnya. Siap? Saya datangkan ya. Nah, ini dia. Siapa yang pernah lihat benda ini? Ini adalah mesin ATM. Mesin ATM adalah orang di mana bisa datang ke mesin ini, dia bisa ambil uang tanpa dia harus ambil di bank. Mesin otomatis yang bisa mengeluarkan uang. Semua orang tahu tentang mesin ATM. Tapi ada seseorang yang tidak tahu. Dia mungkin dari kota lain atau dari negara lain atau dari planet, dia tidak tahu. Tiba-tiba dia ke ruangan mesin ATM dan banyak orang yang sedang antri di sana. Kalau kita lihat ada ATM, orang ngambil kan antri kan, masuk ke ruangan itu harus satu persatu, nggak boleh banyak satu. Orang yang pertama masuk ke ruang ATM. Bapak ini melihat dari jauh, kok lucu ya, ngapain bapak itu masuk ke ruangan seperti itu dan ada mesin di dalamnya. Dia masuk dan orang yang pertama masuk ini wajahnya bagus, wajahnya baik, kelihatan baik, dia murah senyum, dia suka, dia sapa, permisi pak. Dia masuk, dia pencet nomornya dan tiba-tiba keluar uangnya. Karena mesin ATM bekerja seperti itu kan, keluar uangnya. Dan dia keluar, bapak yang di luar ini lihat, loh hebat deh. Mesin besi seperti itu bisa mengeluarkan uang, luar biasa. Tapi caranya gimana ya? Oh tadi bapak yang pertama dia senyum. Bapak ini pergi ke mesin sebelahnya. Dia senyum, selamat pagi mesin ATM. Gimana kabarnya? Dia masuk mendekati, kok nggak keluar uangnya ya? Tadi bapak yang pertama bisa keluar uangnya. Kok sama kan tadi bapak senyum, selamat pagi, kok nggak keluar uangnya? Ah salah nih, salah. Orangnya salah pasti. Orang kedua datang sambil marah-marah. Ini pekerjaan gimana sih? Orang kedua masuk ke ruangan sambil marah-marah. Gimana sih ini kerjaan ini? Mana uangnya? Bapak tadi melihat juga. Orang yang kedua marah-marah dan keluar uangnya. Oh, aku tahu. Mungkin pertama kali dikasih senyum gak bisa keluar uangnya. Kalau dimarahi mungkin bisa. Aku tahu, coba. Ke mesin sebelahnya, bapak ini tadi yang polos tadi. Marah-marah, hei mesin keluarin uangnya. Aku minta uangnya keluar sekarang. Mesin kan diam kan, mesin kan cuman gak bisa keluar uangnya. Aduh salah lagi nih. Terus dia keluar lagi. Dia ingat di rumahnya, wah aku tahu nih. Aku harus bawa sesuatu. Siapa tahu kalau aku bakar kemenyan, keluar asapnya, mungkin bisa keluar uangnya. Dia ambil kantongnya, masuk ke ruang ATM lagi, dibakar. Sambil sembayang mesin ATM.
keluarlah uangmu yang banyak. Dia intip, oh belum, berarti itu aku kurang. Mesin ATM, keluarlah uangmu. Sampai lama juga tidak akan keluar. Karena ada yang kurang. Kira-kira apa? Ada yang kurang nih, kira-kira apa? Kak Sally akan bantu. Ternyata yang kurang adalah darah. Ini dibutuhkan untuk mengambil uang di mesin ATM. Bapak tadi tidak melihat karena kartunya kecil dan dimasukkan sambil ditutupi badannya. Tapi ketika kita ngambil di ATM harus punya kartu ATM. Masukkan kartunya, pencet passwordnya, PIN-nya, butuh uang berapa, baru uangnya keluar. Doa sepertinya gambarannya seperti itu. Kita harus benar dalam hal berdoa supaya kita bisa menerima apa yang kita doakan. Coba kita buka di kitab Yohanes ayat 14, pasal 14 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14, buka Alkitab kalian adik-adik. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Tuhan bilang apa? Karena kalau kau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti ada sesuatu, ada dalam tanda petik password, ada kartu khusus supaya kita bisa menerima dari Tuhan. Meminta sesuatu dalam namaku kata Tuhan Yesus, maka engkau akan menerimanya. Tadi Kak Divina sudah nyanyikan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji, Dia akan memberikan kepada kita. Nah, sebelum kita lanjut, mesin ATM dan kartunya saya mau keluarin dulu, saya buang dulu ya ke pinggiran dulu. 1, 2, 3, sup. Nah, hilang. Kita akan lanjutkan ya. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Karena ketika kamu berdoa meminta kepadaku, kata Tuhan Yesus, kamu harus meminta dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan melakukan atau Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Nah, hari ini kita akan belajar satu orang yang pertama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang masih ingat ketika Tuhan Yesus hendak disalib, sebelum dia di atas salib, dia di sebuah taman, namanya Taman Getsemani, masih ingat? Kalian bisa baca di kitab Matius, pasal 26, catat ya, Matius 26, ayat 36 sampai 46. Malam itu, Tuhan Yesus beserta beberapa orang muridnya sedang berdoa di Taman Getsemani. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan disalibkan. Nah, sebelum kita ke Taman Getsemani, Kak Sil mau ulang lagi di ayat yang pertama. Masih ingat ayat pertama? Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Tapi ada lanjutannya. Karena yang kamu doakan itu, kamu hendak habiskan sendiri untuk hawa nafsumu. Untuk kepentingan kita sendiri. Nah, kita kembali ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus dalam ketakutannya diajak Petrus dan beberapa orang muridnya di Getsemani untuk berdoa. Dia bilang kepada Petrus dan muridnya, kamu berdoa ya, aku mau maju sekian meter, aku juga mau berdoa. Hatiku sangat takut. Jadi hari itu Tuhan Yesus ketakutan karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia harus disalibkan dan harus mati buat menebus dosa kita. Tapi hari itu Tuhan sangat ketakutan. Karena hari itu Tuhan sebagai manusia, dia benar-benar merasa ketakutan. Dia maju sekian langkah ke depan, dia berdoa, Tuhan. Dia berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Tuhan, kalau boleh cawan ini, yaitu hukuman salib itu, kalau boleh jangan aku terima. Singkirkan daripadaku. Supaya aku tidak jadi mati di atas kayu salib. Ketika dia sudah selesai berdoa, dia kembali ke Petrus. Petrus tidur adik-adik.
Tuhan Yesus datang. Petrus, gimana sih kamu itu? Kamu aku suruh berdoa, malah tidur. Tuhan dalam ketakutannya dia ingin ditemani oleh Petrus. Tapi Petrus malah ketiduran. Tuhan bilang, ayo toh temani aku berdoa. Supaya aku ini tidak jadi mati. Supaya aku tidak jadi disalib. Tapi Petrusnya ketiduran. Oh iya Tuhan maaf. Aku akan berdoa lagi. Aku berdoa. Benar. Aku lepas tangan benar. Benar ya, aku mau doa lagi. Kamu di sini. Berdoa beneran ya. Ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan maju lagi. Dia berdoa, doa yang sama lagi. Tapi sedikit dirubah. Tuhan, kalau boleh cawan hukuman salib dosa ini, jangan aku yang ambil. Dan dia tambahin, tapi biar kehendakmu yang jadi. Jadi doa Tuhan Yesus yang kedua, dia tidak mau kehendaknya sendiri yang jadi, tapi dia mau kehendak Tuhan Allah Bapa yang jadi. Yang pertama Tuhan bilang, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan Allah Bapa tidak kuat, cawan ini pinggirin lah, aku tidak bisa, aku tidak berani, aku tidak mati sekali. Tapi yang kedua dia sudah menyerahkan kehendaknya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ketika yang kedua kali Tuhan Yesus balik ke Petrus lagi. Dan Petrus sedang biasa tidur. Tuhan Yesus, aku berdoa loh tadi. Berdoa apanya Petrus? Kamu ngiler dari tadi. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak berdoa. Ya Tuhan, maaf, ampun Tuhan. Tidak apa-apa. Aku sudah berdoa kedua kalinya. Tapi doa yang kedua Tuhan Yesus bilang, biar kehendak Tuhan yang di surga yang jadi, bukan kehendakku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kamu berdoa lagi ya, aku mau berdoa untuk yang ketiga kalinya. Dan Yesus kembali berdoa lagi untuk yang ketiga kalinya. Tapi doa yang ketiga, dia tidak ada lagi ketakutan, dia tidak ada lagi kecemasan, dan tidak ada lagi kehendak dalam hidupnya. Dia bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang di surga jadi. Kalau hari ini aku mati di atas kayu salib buat semua orang, biar jadi. Hari itu Tuhan Yesus menyerahkan kehendaknya. Dalam doa yang simpel 3 kali berdoa, tapi doa yang pertama dia bilang, Tuhan aku tidak kuat, aku takut. Ada hawa nafsu yang harus dipenuhi. Tapi kali ketiga Tuhan sudah menyerahkan kehendaknya. Hari itu Tuhan Yesus yang pertama dalam tanda petik dia salah berdoa. Karena kehendak Tuhan dia mati di atas kayu salib. Tapi dia berusaha menghindar. Tapi doa yang ketiga dia bilang, biar kehendak Tuhan yang di surga yang jadi. Hari itu Tuhan Yesus menang dan doanya didengar oleh Bapa yang di surga. Tapi tahu adik-adik, doa Tuhan Yesus yang terakhir di dalam dunia ini. Ketika dia di atas kayu salib, di bukit tengkorak di Golgota, tangannya rentangan dipaku kiri kanan, ada 2 penjahat di kiri dan di kanan. Doa yang terakhir di kitab Lukas 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Dia bilang, ketika di atas kayu salib, ketika dia hendak menyerahkan nyawanya terakhir kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada 2 doa yang Tuhan Yesus lakukan. Doa yang pertama di Taman Getsemani, dia hendak kedagingannya hendak keluar, tapi untunglah dia bisa tekan. Tapi doa yang terakhir di atas kayu salib dia bilang, ampuni mereka ya Tuhan. Dia berdoa untuk semua orang, bukan untuk dirinya lagi. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa untuk dirinya kan. Tuhan Yesus, Tuhan biar cawan ini lepas daripadaku. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi di atas kayu salib, karena dia menang di Getsemani, dia bilang, aku mau berdoa buat mereka Tuhan. Ampuni mereka semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Bapa di surga, dia dengar doa terakhir Tuhan Yesus di dunia ini.
Dan hari itu semua dosa yang manusia pernah buat, hari itu ketika Yesus mati, semua diampuni. Yang merah dia jadi putih, yang kotor jadi bersih. Karena doa terakhir Tuhan Yesus yang ucapkan adalah, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri lagi, bukan untuk egoisnya dia sendiri lagi, bukan untuk ketakutannya ketika di Getsemani, tapi dia berdoa untuk semua kita manusia. Ampuni dosa mereka Tuhan. Dan sampai hari ini kalau kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan, karena doa Tuhan Yesus yang terakhir. Ampuni mereka semua Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari itu Tuhan Yesus sempat dalam hidupnya ada 2 kali, yaitu doa untuk dirinya sendiri, meskipun dia tahu akhirnya harus diperbaiki, dia tetap harus mati, tapi dia sempat berdoa untuk dirinya sendiri, Tuhan aku tidak mau mati dia sekali. Tapi akhirnya pun dia turuti Tuhan. Tapi doa yang terakhir yang lebih berkuasa adalah dia berdoa untuk kita semua. Dia tidak lagi berdoa lagi untuk hawa nafsunya lagi, tapi dia berdoa untuk kita semua. Hari ini kita ada karena Tuhan Yesus berdoa dengan yang benar. Tapi tokoh yang kedua, ketika di Getsemani, di taman Getsemani, masih ingat tadi yang bubuk siapa? Yang tidur, yang ngiler siapa? Yang ngiler siapa namanya tadi? Loh, lupa. Loh, namanya bukan Stevi, namanya Petrus. Bukan, kalau Stevi kan teman kalian, tetangga kalian. Bukan. Namanya adalah Petrus. Ketika doa 3 kali, Tuhan Yesus hampiri, loh Petrus tidur. Petrus tidur ketika Tuhan dalam tanda petik butuh ditemani dalam hal berdoa. Mungkin hari itu Petrus kecapean, mungkin. Tapi seharusnya dia tetap berdoa. Hari ini doa akan mengubah semua hidup kita adik-adik. Kenapa di akhir ibadah online tetap ada doa buat bangsa? Supaya doa kita semua, doa kalian adik-adik itu akan merubah semua yang ada. Doa kalian pasti didengar Tuhan. Karena kalian berdoa dengan tulus, kalian berdoa dengan baik dan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita belajar yang kedua yaitu Petrus. Petrus, kenapa kamu tidur? Iya Tuhan, iya. Aku berdoa lagi, berdoa. 2 kali, 3 kali dia tidur. Tapi kalian tahu, hari itu Petrus ikut Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Dia lihat dari jauh ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ayam berkokok. Masih ingat? Dia hancur hatinya, kenapa aku sangkali Tuanku. Tapi hari dia ikuti sampai di atas kayu salib dan Petrus berubah hidupnya. Karena dia tahu di taman Getsemani seharusnya dia berdoa bersama dengan Tuhan. Tapi dia tidur. Aduh enaknya mimpi apa aku hari ini ya. Hari itu dia tidur. Tapi kalau kalian baca di kitab Kisah Para Rasul. Kitab Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-9. Dikatakan Petrus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga. Petrus di kota Yope di lantai 2 dia berdoa kepada Tuhan. Jam 12 siang dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Tuhan mendengar doa. Bayangin, Petrus yang tadi ngiler ini, yang orang harus berdoa. Hari itu Petrus berubah hidupnya. Karena dia tahu bahwa berdoa itu penting. Dan hari itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dia bilang, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab dan dia pakai itu Petrus. Hari ini adik-adik, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalian berdoa. Tapi doa yang harus benar. Pertama dalam nama Tuhan Yesus kita harus panjatkan doa kita. Dan yang kedua kita berdoa bukan untuk kehendak kita sendiri. Bukan untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Berarti Kak Simon aku gak boleh berdoa untuk makanan yang enak buat aku ya? Boleh. Tapi kalian harus mementingkan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan pingin, kamu hari ini sudah kepengen makan daging, tidak boleh makan daging, makan sayur ya Dik. Ya Tuhan akan jawab doa kalian. Tapi yang lebih berkuasa adalah kalian berdoa untuk orang lain.
Ketika kalian berdoa untuk orang lain, yang keluar dari hidup kalian adalah kebaikan untuk mereka yang didoakan. Yesus di atas salib dikatakan, ampuni mereka semua, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan hari itu anugerah diberikan, dosa diampuni semua. Berdoa dengan baik, berdoa dengan benar, berdoa dengan tidak mementingkan kehendak kita sendiri, dan berdoa untuk orang lain. Hari ini kita belajar dari Yesus dan kita belajar dari Petrus. Dua orang yang hari ini sangat dikagumi oleh orang-orang Kristen. Hari ini kalian juga bisa. Setelah ini kita tetap ada doa buat bangsa. Kak Simon minta kalian pakai doa kalian untuk berdoa. Entah itu nanti Kak Yanti yang pimpin atau Kak Tias atau siapapun. Berdoa buat bangsa, berdoa untuk kota Semarang, untuk Indonesia, untuk tetangga kalian, untuk kesehatannya ada, semuanya berdoa. Jangan ketika doa bangsa, live group aku keluar Kalian keluar, sudah selesai kok khotbahnya kok. Belum, ada doa untuk bangsa. Nah, kita sudah selesai adik-adik. Tapi Kak Simon punya satu pengumuman. Buat kalian yang pertama kali melihat ibadah online Joel Kid ini, atau anak-anak baru yang baru pertama kali melihat ibadah online Joel Kid ini, kalian bisa direct message, kalian bisa chat di Instagram Joel Kid yang ada tulisan di bawah ini. Semua pertanyaan kalian akan kita jawab. Kak, selain jam 10 ada ibadah online apa lagi sih Kak? Lah kalian bisa tanya. Kak, itu yang di depan, yang firman siapa sih namanya Kak? Kalian bisa tanya di situ semua. Ya, ingat Instagram Joel Kid Ministry. Kalian add dulu, follow dulu, dan kalian bisa DM di situ, direct message situ, chat di situ. Nanti ada kakak-kakak yang jawab kalian. Oke? Bentar, suara apa tuh ya? Suara alarm apa tuh Kak Diri? Apa tuh ya? Kalian dengar? Apa tuh ya? Panggilan untuk para Rangers, segera ke markas. Siap, laksanakan. Teman-teman, kita perlu berdoa syafaat bersatu hati dan naikkan doa kita. Siap! Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua yang dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua yang dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Jalan nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, dibangkitkan makin banyak anak-anak menjadi pasukan Tuhan yang berdoa, mempertahankan keluarga, kota, dan bangsa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah pasukan yang tidak terhentikan. Pujian yang dinaikkan menarik hadirat Tuhan dan memenuhi seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh iman turun.
iman yang mengalahkan dunia menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut berturut, hati percaya dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Kasih Bapa dicurahkan atas seluruh bumi. Segenap keluarga kami melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Semuanya dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik, kita sudah selesai mengikuti kebaktian online hari ini ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa kalian yang diberkati? Ya, kalian dipercaya semua kalian diberkati. Hari ini kita belajar tentang bagaimana harus berdoa dan bagaimana kita tetap berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita ya. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Oke, sebentar kita akan selesaikan ibadah kita. Kalian akan berikan lagi beberapa pengumuman. Adik-adik jangan lupa absen di link di bawah ini. Juga jangan lupa follow Instagram Joel Kids karena akan ada informasi, ada kuis, ada firman yang akan terus dibagikan setiap minggunya ya. Juga link YouTube Joel Kids Ministry ada di bawah ini. Kalian juga follow, kalian terus akan belajar lagu-lagu baru, firman-firman yang ada terus didengarkan. Sekali lagi isi hidup kita dengan firman Tuhan ya. Jangan terlalu banyak berita dunia yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, tapi lebih banyak isi hidup kita dengan firman. Amin. Sama-sama kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah hari ini. Oke? Yuk, Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau hadir di rumah kami, Engkau yang menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan kami selesaikan ibadah kami hari ini, tapi kami mau tetap penyertaan-Mu ada dalam hidup kami sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak-anak yang suka berdoa, anak-anak yang terus berdoa dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kami terus berdoa dan kami tidak pernah lupa untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seminggu ke depan, berkati sekolah kami Tuhan, berkati kesehatan kami. Tidak ada yang sakit di antara kami. Berkati mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik dari kerajaan surga kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.